saya mau wawancara ibu sedikit tentang perusahaan ibu. Jadi kan dengar-dengar di sini itu kayak tekstil gitu kan Bu, yang otomatis itu kayak semuanya tuh dibuat dari awal gitu. Nah kita tuh perlu cari perusahaan untuk diteliti dari laporan keuangannya, terus itu habis itu sama proses-prosesnya itu nanti dibuat kayak tugas akhir gitu Bu. Oh gitu ya. Kalau sebenarnya di sini nggak cuma tekstil sih Mbak, gitu. Jadi produknya tuh ya memang dasarnya tuh lukis gitu ya. Awalnya nggak tekstil, jadi kayak kaca kayak gitu ya. Lukis kaca, lukis kayu apa. Nah tekstil ini aku baru. Oh iya. Baru. Ya kayak hijab, awalnya hijab, terus baju lukis, terus kain lukis, baru ini aku bikin selendang gitu. Nah ini yang mau ditanyakan apanya nih Mbak? Kalau boleh tahu Bu, usahanya sejak kapan berdiri? Awalnya dari 2015. Udah lama juga ya? Udah lama. Iya. Awalnya memang nggak sengaja sih sebenarnya, ini berdirinya tuh nggak sengaja, karena memang basicnya aku suka lukis, cuma waktu itu ada lomba souvenir gitu loh Malang, nah terus iseng-iseng ikut gitu, terus abis kayak gitu dapat juara, jadi 2 kategori sekaligus, jadi keramik sama favorit. Nah sejak itu terus banyak kayak pemasaran souvenir gitu loh ya, barulah dibikin. Jadi ini sebenarnya nggak sengaja saya bikin itu. Kalau semisal ada pemesanan gitu tuh Bu, itu dikerjain sendiri atau ada orang yang membantu Bu? Kalau jumlahnya nggak sampai ratusan gitu ya, 5-10 gitu masih saya kerjakan sendiri. Tapi kalau sudah ratusan ada yang bantu. Oh, tapi pernah Bu sampai ratusan gitu Bu? Pernah, Oh, gitu sering. Jadi kayak pokoknya 50 ke atas lah saya pasti nyari yang ikut bantu lukis. Jadi gini Mbak, kalau lukis kan nggak semua orang bisa lukis ya. Nah customer itu juga agak, misalnya kayak kalau saya ngerjakan ini terus saya minta tolong ini, kadang kalau nggak sama lukisannya kayak dikomplain gitu loh Mbak. Nah akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kalau kayak gitu berarti saya nyari yang sudah bisa melukis juga gitu, pelukis juga gitu. Jadi aku ini ada perkumpulan lukis di Malang teman-teman, jadi kalau ada orderan berapapun saya pasti terima, karena banyak kan teman lukis yang kira-kira masih mirip-mirip lah sama aku gitu lukisannya, kayak sukanya apa gitu. Misalnya sukanya, biasanya sih pemasaran tuh kebanyakan wayang, sampai ke luar negeri pun yang diminta juga wayang gitu. Jadi saya nyari pelukis yang spesialis wayang gitu. Kalau bunga-bunga kayaknya banyak lah, kalau bunga-bunga gitu-gitu orang bisa banyak. Tapi kalau untuk wayang ini kan nggak semuanya bisa. Susah Mbak gambar wayang gitu. Jadi kan misalnya kayak satu sama yang lain aja udah pasti beda gitu. Antara kepalanya dangak sama hinduk aja itu udah beda gitu. Iya kayak misalnya kayak ini mirip gitu ya, kayak Arjuna sama Wisanggeni gitu. Ini bapak sama anak, mukanya sama kalau di wayang, tapi satu ndangak satu jingkluk gitu loh. Nah itu kita gambar salah aja wayangnya udah salah gitu. Jadi ya udah, saya pasti nyari yang bisa, yang ngerti lah gitu, dikit-dikit. Jadi kira-kira itu rata-rata kalau bantu berarti kan itu pegawainya bisa dianggap tidak tetap ya Bu ya, kayak sesuai pesanannya. Itu rata-rata yang bantu berapa orang biasanya umumnya? Umumnya paling ya 2-3 aja sih. 2-3 aja. Biasanya soalnya lukis gini kalau sudah ini cepet Mbak, cepet gitu. Aku kalau masih 20 lukisan 50 ke bawah saya masih bisa sendiri gitu loh. Tapi kalau udah ke atas baru nyari yang lain, nyari minta tolong.
Berarti kalau misalnya ada pesanan aja baru dibuat atau tidak Bu? Misal kalau tidak ada pesanan tetap ada yang buat untuk sebagai contoh gitu? Iya, kalau setiap hari saya produksi, Oh, setiap hari setiap hari. produksi, karena kadang pameran itu kan nggak ini kan mbak, kadang-kadang 2 hari gitu, besok pameran gitu, jadi harus ada stok. Oh, berarti harus ada stok. Harus ada stok. Soalnya kadang orang datang ke sini kan juga mau langsung beli gitu loh, nggak yang kalau yang luar kota baru pesan order, tapi kalau yang daerah-daerah Malang aja kan pasti datang beli gitu. Itu sih mbak. Kalau kira-kira Bu per hari itu bisa buat stok sampai berapa Ibu? Tergantung mood sih. Iya benar. Kalau lukis nggak bisa dipaksa mbak. Iya. Kalau moodnya lagi nggak bagus, saya nggak lukis daripada ngorat-marit gitu. Ya soalnya kadang kalau nggak bagus itu sampai pagi sampai malam itu dipandang terus itu nggak jadi mbak, sampai berapa hari gitu tetap nggak jadi. Tapi kalau sudah ini moodnya lagi bagus gitu ya bisa sehari itu 3, 5 gitu bisa gitu. Kalau pembelian bahan bakunya gitu Bu dari grosiran atau bagaimana? Ada supplier. Oh, ada supplier. Kalau misalnya kayak kipas kan saya kalau itu sebenarnya kemarin bikin kipas itu kipas biasa yang bambu-bambu. Tapi untuk pesanan yang maksudnya yang buat saya benar-benar saya jual itu saya dari kayu jati kipasnya mbak. Jadi saya ada supplier di Bali. Di Bali gitu. Terus kalau kayak untuk anyaman-anyaman gitu dari Tasikmalaya ya gitu. Jadi beda-beda. Kalau untuk baju kebanyakan saya jahit sendiri. Jadi beli kain terus bikin model nanti dijahit baru dilukis gitu. Soalnya kadang kalau baju itu kebanyakan request lah orang-orang modelnya gini gitu. Gitu sih kebanyakan. Apalagi kalau untuk fashion ya mbak, fashion biasanya aku ya gambar dulu baru beli kain jahit gitu baru nanti dilukis gitu. Kita nggak bisa yang Pilih salah satu. Iya kita bisa pilih salah satu aja. Apa kain? Baju aja nggak sih? Istimewa banget baju itu. Karena sesuai requestan. Iya. Kenapa? Jadi yang mau kita jadiin objek penelitian mungkin dari yang baju aja Ibu. Soalnya kan itu kayak bener-bener spesial banget dibuat bener-bener sendiri gitu. Kain gitu. Iya, kain. Seperti yang di belakang Ibu itu ya. Hah? Bukan ini batik mbak. Itu dibuat sendiri atau? Oh enggak. Itu sebagai contoh. Kadang orang kan beli atasan terus bawahnya apa? Iya, jadi saya nyiapin kain batik gitu. Kebanyakan soalnya kayak ibu-ibu itu kan modelnya yang biasa ya mbak, enggak yang gitu kan. Jadi yang sederhana yang biasa, misalnya kayak model-model kelelawar gitu. Nah pasti bawahnya apa gitu. Jadi saya nyediakan batik-batik ini jadi pakai ini cocok gitu sih. Kalau buat baju itu buat beli kainnya ibunya dari supplier tapi atau beli sendiri? Biasanya sih saya langsung penjahitnya mbak. Oh, langsung penjahitnya. Penjahitnya. Jadi saya request kainnya ini gitu kan. Nanti modelnya ini gitu. Nanti penjahitnya langsung nyarikan gitu. Jadi saya nggak repot nyari kain mbak. Kecuali kalau fashion show baru saya nyari sendiri kainnya apa, terus nanti modelnya gimana. Soalnya kalau fashion show sama baju-baju yang biasa yang umum itu beda, penjahitnya beda gitu. Kalau yang fashion show khusus memang penjahit-penjahit yang model gitu ya, kayak anak-anak umur yang magang-magang gitu. Terus SMK yang fashion itu kan mereka lebih ngerti kalau untuk fashion. Kalau yang biasa dijual
biasa ya, penjahit biasa aja. Berarti ibunya dapat kain dari penjahit itu langsung di model sendiri. Oh ya. Jadi aku request kainnya ini modelnya nanti begini, nanti penjahitnya yang nyarikan. Saya cuma request itu sama warnanya, yang saya kayak earth tone, warna-warna earth tone gitu. Mereka yang nyari, mereka yang jahit, nanti sampai sini tuh udah jadi baju gitu. Oh, udah Tinggal dilukis. Oh, gitu. Gitu sih. Kalau ada transaksi pembelian atau penjualan, apakah ibu memberikan nota? Misal ada yang beli. Iya sih, aku pakai nota. Cuma kalau laporan-laporan aku kayaknya enggak deh. Capek aku mbak. Enggak ada jadinya ya wes. Ya nota aja, tak kasih nota gitu. Jadi kalau misalnya dimintai laporan keuangan gitu, ya baru nanti notanya tak ini gitu. Biasanya jika ada transaksi pembelian, itu ada yang langsung bayar lunas atau DP gitu, Bu? Kalau untuk orderan yang banyak gitu ya mbak, banyak misalnya 200 gitu, saya pasti minta DP 50% dulu. Gitu. Nanti barang jadi mau dikirim itu saya bilang barangnya udah jadi, dilunasi dulu nanti baru kirim. Gitu. Berarti jika misalnya dikirim di luar pulau gitu, ongkirnya ditanggung pembeli atau Ditanggung membeli, semuanya ditanggung membeli. Berarti di sini semua yang ngurus dari apa produksinya, bahan-bahannya itu ibu semua. Nggak ada karyawannya gitu yang Karyawannya paling ya anak-anakku lah. Misalnya Oh. kalau kayak asisten, misalnya kayak aku ngajar atau apa, itu anak-anak. Gitu. Kalau misalnya kayak orderan-orderan yang nggak maksudnya nggak susah gitu, ya anak-anak yang handle gitu. Kalau untuk yang pekerja kasar, misalnya aku pameran itu ada sendiri mbak, tukang-tukangnya tuh ada. Jadi nggak ada yang kerja di sini menetap, itu nggak ada. Aku nggak ada. Jadi soalnya aku ya buat apa? Paling aku ya ngukis sendiri gitu aja sih. Ada lagi. itu baru dibuat ya, Bu? Iya mbak, itu insya Allah kalau nutut saya mau ikut Malang Fashion Week yang tahun ini gitu. Kalau nutut tahun kemarin kan saya udah ikut. Boleh dikasih tahu tidak alur-alur bagaimana melukisnya? Misal harus ada step by stepnya. Oh, kalau untuk lukis, misalnya kayak lukis ini Iya. kain ya mbak. Iya. Tadi kain ya yang Iya, diminta ya. kain. Kain ini ada dua teknik. Jadi untuk kain yang berwarna sama maksudnya yang warna gelap gini, sama kain yang warnanya terang, misalnya kayak putih, krem, kayak gitu-gitu. Nah kalau kayak untuk warna gelap ini kita harus pakai medium dulu, kayak di apa sih kalau batik itu kayak dicanting dulu gitu loh. Nah itu kayak di medium dulu tuh kayak dialasi dulu biar nanti warnanya muncul. Soalnya kalau langsung cat maka di sini nggak muncul warnanya gitu. Nah kayak gini. Jadi ini dua kali kerja ya mbak. Kalau yang warna ini, yang warna kainnya berwarna kayak gini kan ini agak gelap, termasuk gelap lah ini. Iya. Nah ini di blok dulu bawahnya, ya tetap gambar wayang tapi kayak blok gitu di backgroundnya, terus baru nanti dicat gitu. Kalau buat apa bahan-bahan buat melukisnya ibu beli di mana atau ada kayak supplier gitu? Kalau untuk bahan cat itu aku ada dua ya mbak. Misalnya kalau orang mau belajar pun gitu, aku juga pasti tak tawari gitu. Jadi kayak untuk pemula atau sudah profesional gitu. Kalau untuk pemula saya nggak pakai cat premium ya. Kalau yang sudah profesional itu saya pakai cat premium. Saya pun ngecat ini pakai premium. Jadi untuk yang premium saya nggak beli yang di toko-toko gitu, enggak mbak. Jadi ada guru lukis sendiri
di Surabaya yang membuat cat sendiri gitu. Jadi itu kayak cat rahasia gitu loh. Nggak bisa gitu. Jadi kalau yang umumnya ya beli di toko-toko Kalau biasa. yang umum saya bisa beli di toko-toko banyak. Tapi sebenarnya sih udah banyak sih Mbak kayak cat-cat. Ini misalnya kayak cat, nah ini deco tekstil kayak gini. Ini juga udah lumayan bagus sih gitu. Ini juga premium. Tapi ini masih kayak dari luar gitu loh Mbak. Oh iya iya. Kebanyakan kalau yang premium masih Dari yang Surabaya itu. dari luar gitu. Kalau Indonesia ya cat biasa aja ya. Gitu bisa. Banyak sih yang yang sudah bikin gitu ya banyak. Cuma aku ada di Surabaya kalau untuk cat yang premium. Kan aku udah nyobain catnya ini gitu loh Mbak. Terus untuk hasil lukisan kayaknya yang bagus yang ini gitu. Jadi dicobai semuanya. Gitu. Untuk pembelian kayak catnya itu mingguan apa nunggu stok catnya habis? Kalau untuk pembelian cat, aku biasanya ya nyetok Mbak. Paling sebulan sekali gitu. Kalau- Dilihat misalnya yang tinggal sedikit gitu, langsung iya langsung beli gitu. Kalau boleh tahu sekali beli buat stok itu bisa berapa Ibu? Budgetnya? Enggak mesti sih Mbak, kadang ya sampai 2 juta gitu sih, 1,5 gitu. Ya sekitar itulah gitu. Jadi baju yang udah jadi yang udah dilukis itu umumnya rata-rata harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau untuk baju aku tergantung model, tergantung lukisannya, Oh iya. tergantung besar kecil lukisannya gitu. Kalau sederhana terus lukisannya juga sani gitu yang nggak mahal Mbak, paling ya 500 gitu lah. Tapi kalau sudah minta model yang biaya ngono ya paling 1,5 1 juta. Oh iya. tergantung. Tergantung. Ada kesusahan nggak Bu saat melukis, misal apa gitu kesusahannya? Kesusahannya yaitu kalau moodnya lagi nggak bagus terus dikejar deadline gitu loh. Nah, itu yang susah sih Mbak, buat aku sih itu kalau sudah kumat males saya itu juga tuh. Berarti buat peralatannya untuk lukis itu juga cuma alat lukisnya itu aja Bu, atau ada alat-alat lain yang buat baju yang dilukis itu? Kalau baju-bajuku lukis ini kan, ini yang terbaru ini aku bikin. Kalau yang untuk fashion ini kan lukisan pakai tali-tali gitu. Jadi setiap tahun itu pasti aku ada inovasi Mbak. Jadi nggak misalnya kain sama cat nggak gitu aja gitu. Misalnya kalau untuk tahun ini aku rencananya lukisan aku inovasi kreasikan sama tali-tali kayak tali makram. Kalau yang tahun kemarin aku lukisan sama kain-kain tradisional kayak batik, kayak tenun gitu-gitu. Jadi dikombinasi terus setiap tahun harus ada inovasi baru. Kalau enggak bosan. Bosan. Biasanya gitu. Ya, insya Allah nanti ini tali-tali, cuma ini mungkin apa ya, talinya kalau ini kayaknya nanti tak kasih ini aja jadi kayak jadi nanti ini nanti dikreasi apa ini roknya apa gimana gitu. Kayak gini gitu loh Mbak. Gitu, jadi setiap pasti kreasinya beda-beda. Biasanya untuk satu bulan ini menghabiskan listrik berapa Bu kalau boleh tahu? Kayak atau biaya-biaya yang lainnya? Kalau untuk kayak listrik air gitu ya paling 500 nih. 500. Oh. Oke. Per bulannya itu. Oh. 300 terus listriknya terus air paling ya 200 250 gitu kayaknya Iya. untuk ini.
Kalau dalam 1 bulan tuh biasanya pesanannya bisa sampai berapa rata-ratanya? Rata-rata ya? Iya. Rata-rata sih, kalau rata-rata 50. 50. Tapi itu juga kombinasi, ada yang premium, ada yang biasa aja gitu. Enggak cuma kain sih mbak. Oh, nggak cuma kain ya? Oh. Oh, sama yang Yang Iya, lainnya. sama yang lain Oh, iya. gitu. Kayak kipas. Oh. Kipas tuh ya kain sih sebenarnya. Kipas, terus kayak apa ya? Tapi kebanyakan sih tas ya. Tas itu lah nyaman. Jadi kalau kayak pejabat-pejabat itu senengannya kain memang, kain lukis gitu, baju lukis, kemeja, hijab, gitu, tas lukis gitu. Kalau boleh tahu ya Bu, biaya gaji untuk pekerja yang biasanya bantu itu sekali pesanan itu bisa berapa rata-ratanya aja? Kalau boleh tahu kan nggak apa-apa. Kalau ya 1,5. Oh, 1,5. 1,5. Ya ada yang 1, ada yang 1,5 gitu. Padahal itu 1 kali dalam pesanan itu maksudnya. Biasanya 1 bulan lah. Oh, 1 Tak bulan. kira itu 1 bulan. Oh iya. Gitu. Terus kalau kan biasanya kalau pesanannya banyak lembur gitu tetap dikasih tambahan apa enggak? Buat Apa langsung gantinya? Iya buat kain. Ya itu kadang saya buat misalnya 1 barang berapa gitu. Satu barang kayak untuk tas misalnya 1 barang ini 100 gitu. Jadi tergantung barang yang dikerjain juga. Iya. Kadang jadi kayak 100 bisa 50 barang misalnya kayak gitu kan, lumayan gitu, 5 juta kayak gitu. Ya tapi ya kalau untuk itu kalau yang lukis ya mbak, yang maksudnya yang bantu lukis. Kalau kayak untuk yang maksudnya kayak dokumentasi, kayak apa sih asisten itu paling ya nggak segitu. Ini itu khusus yang lukis aja. Lukis aja. Kalau boleh tahu Bu, kan kalau ngelukis itu biasanya pakai kuas sama pakai alat-alat itu biasanya umur pakainya itu buat berapa bulan ya Bu? Kuas gitu Iya. ya. Sampai Waduh, yang berapa dia bulan benar-benar ya? rusak gitu Bu. Iya, kok aku nggak nganu. Paling 2 bulanan lah. 2 bulan. Tergantung kualitas kuas sih. Kalau yang mahal gitu ya untuk lama gitu. Tapi kalau saya murah-murahan ya orang mulan berudah. Gitu. Untuk cat aku juga beda-beda mbak. Jadi cat kaca ada sendiri, cat kain ada sendiri, nanti cat yang untuk kanvas gini ada sendiri. Terus kain aja saya juga beda-beda. Misalnya kita pakai sutra, catnya juga beda mbak. Jadi sutra itu catnya cair gini. Nah, ini berapa warna itu aku beli 2,5 kalau nggak salah mbak. 2,5 juta tuh catnya itu. Itu kalau kita nggak cepet gambar itu sekali tes bleber gitu. Jadi susah. Makanya kenapa sutra itu mahal? Itu ternyata sekarang saya lagi ngerti ya. Gitu. Dan ternyata gini. Jadi beda sama kain-kain yang biasa, ini beda. Kalau kain biasa kan saya nggak bleber kemana-mana gitu. Jadi kalau sutra kita harus bisa memperkirakan ini pirang terus gitu ya gitu, untuk medium segini gitu, media segini gitu. Terus cepat kering, kering gitu loh mbak. Gitu. Makanya kalau bikin sutra untuk ada malas. Capek duluan. Soalnya apa ya, tekniknya juga beda. Itu harus diblok dulu untuk alasnya kain, maksudnya biar warnanya masuk, blok dulu 1 lembar.
bloknya 2 kali, dikeringkan dulu pakai AC, blok lagi gitu. Gitu terus baru dilukis, nanti baru dilukis. Selesai dilukis nanti itu dikukus gitu Mbak. Direndam sehari. Nanti dijemur nggak boleh panas-panas. Gitu. Besok dijemur lagi. Aduh wes pokoknya kesel wes. Gitu aja. Nanti orang dikasih tahu harganya berapa sekian. Nek ngono. Nggak tahu prosesnya. Kalau sudah gitu harus jadi saya wes nggak bikin jangan. Soalnya kalau sudah mek ngono ya aduh wes. Kadang orang kan nggak ngerti ya itu prosesnya tuh seperti ini. Kayak orang beli batik kan juga gitu kan mek ngono gitu. Padahal prosesnya nyanteng lah, yang ngorot lah, ya halah lah gitu. Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya prosesnya. Makanya kenapa barangku ya termasuk produk mahal gitu. Sebenarnya sih juga nggak yang mahal-mahal banget lah gitu, masih banyak yang lebih mahal. Tapi kalau orang tuh mesti mahal pasti lukisan gitu kan, pasti gitu. Ya udah ya segitu Mbak, karena memang yang bikinnya nggak mudah dan nggak cepat. Kita handmade satu-satu ya kan, kecuali kalau pakai mesin gereja gitu kan, di printing itu kan cepet. Nah ini kan satu-satu gitu. Berarti kalau satu kain gitu sampai berapa hari kira-kira selesainya Bu? Kain berapa meter Misal, tuh? tergantung meternya berarti ya? Iya, gantung meter. Kalau ini kan selendang. Iya. Ini selendang. Nanti ini tak jahit aja ininya. Depan sama ini sintas ini. Makanya sebelahnya tak bikin burung. Maksudnya sih burung Garuda, tapi nggak tahu ya burung apa nanti. Gitu. Berarti ini udah mau selesai atau ada yang mau dilukis lagi Bu untuk kain yang ini? Belum nih Mbak, ini nanti masih itu ya? nah ini masih nanti bikin yang ininya, manik-maniknya ini. Masih banyak. Yang sini juga nanti tak jahit ininya. Paling yang di sini nanti manik-maniknya di sini gitu. Makanya produknya pasti beda-beda gitu, nggak ada yang sama. Karena kita handmade ya Mbak, jadi pasti nggak sama satu sama lain. Gini. Itu nggak tahu nanti gimana. Mau tanya buat caranya Ibu menentukan biaya yang dihabiskan dalam produksi itu Ibu gimana? Apa ada catatan sendiri atau Biasanya kan ya ngitung HPP ya Iya, Mbak. Ngitung HPP dulu, bahan bakunya, terus bahan-bahan ini apa aja, terus habis kayak gitu ya memerlukan apa kayak air apa ya tak hitung, terus tenagaku, terus ide, gitu-gitu sih Mbak. berarti sudah ada catatannya sendiri-sendiri gitu ya Bu? Iya, gerambiang aja. Oh iya. Catatannya tak seset gitu aja. Gitu. Aku tuh nggak nyatet ya Mbak. Jadi kalau ya wis oret-oretan gitu. Ini nanti ini gitu. Dihitung sendiri aja. Tapi tak kasih berapanya. Nanti kalau semisal boleh, kami boleh nggak minta kayak biasanya kan di nota ada sisa-sisa transaksinya gitu kan Bu, dari bulan sebelumnya atau mana juga nggak apa-apa kalau misal diperbolehkan. Oh gitu ya. Iya. Nanti Nanti buat contoh transaksinya gitu. Iya. Ada kalau mana ya? Mungkin beberapa aja. Oh iya, beberapa aja. Nanti sisanya biar kami yang simulasikan aja Ibu. Oh gitu ya. Di buku-buku ada kok Mbak, tapi oret-oretan gitu. Nanti tak carikan Mbak. Iya.